Pilih bismillah ada banyak kerja dah. Kau kan diam lah. Kau dah selesai tadi. Kau dah selesai cik. Sayu harus ada tuan kau ambil ya. Rendah. Dari depan din. Anak gaya di muka. Itu enggak? Aku nak gaya di muka so pedoman nak gaya tu. Kau nak gaya kau kat jadi. Kalau mau duit. Pinggang balik nak patah pinggang. Pinggang tagangan. Tagang pagian. Ayo kau jual taruh. Matan go. Taruh. Aku elok dia. Matan. Tagang pinggang. Golai din. Yup. Tagang pinggang. Yup. Kanan lain. Patah. Panen tu bang. Nah, udah lah sama kayu sama siap. Panane lai. Walaupun awak berbagi kelompok, di Nambari tetap bersatu. Jurnalis keliling bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Penonton, saat sekarang kami berada di Kelurahan Binuang, Kampung Dalam, tepatnya di RW 2 RT 3. Di sini sedang berlangsung kegiatan padat karya, di mana ada jalan sepanjang 400 meter yang dikerjakan secara bersama-sama dengan memakai tenaga-tenaga masyarakat yang di sini kebanyakan kebetulan lagi sedang menganggur. Program padat karya ini adalah program dari Dinas Tenaga Kerja Kota Padang. Saat sekarang seperti yang kita lihat latar belakang jalan yang sedang dikerjakan ini, kami bersama Bapak RW yang juga memonitoring dan memonitor kegiatan ini. Kita ingin tanya kepada Pak RW Binuang ini, Pak RW, berapa orang tenaga padat karya yang dilibatkan untuk memadatkan jalan, pengerasan jalan lingkungan yang baru dibuka ini? Tenaga kerja yang diperlukan 60 orang lebih. 60 orang lebih. Artinya mereka tiap hari bekerja di sini dan itu kebanyakan laki-laki, perempuan atau bagaimana, bisa diceritakan? Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Perempuan masih ada yang ikut bekerja. Iya. Ya, jadi kira-kira 20% ada yang perempuan. Pak RW, kalau dilihat ada beberapa manfaat barangkali dari kegiatan padat karya ini ya. Mungkin para petani saat sekarang ini mereka lagi istirahat ya, tidak ada yang dikerjakan, mungkin banyak tenaga mereka yang menganggur. Begitu dengan adanya program padat karya ini juga memperbaiki jalan lingkungan areal pertanian mereka ini ya, memperbaiki jalan lingkungan dan juga memberdayakan mereka untuk menambah pendapatan mereka. Apakah seperti itu program padat karya ini, bisa diceritakan? Betul, Tampan. Kebetulan yang banyak bekerja sekarang ini adalah yang penganggur. Ketika sedang tani, dia taninya sedang menunggu panen. Jadi waktu menunggu panen itu dia menganggur. Waktu pas menganggur itulah dikerja padat karya ini dapat dia bekerja. Banyaklah dari hasil orang petani yang kerja. Jadi 60 orang tenaga padat karya hari ini laki-laki dan perempuan semuanya ya. Iya. Kira-kira perencanaannya berapa hari kegiatan ini di sini? Apakah sebulan, seminggu atau berapa hari? Rencananya dari padat karya ini adalah 8 hari. 8 hari ya. Tapi hanya khusus untuk memadatkan kondisi jalan. Memadamkan kondisi jalan. Pengerasan ya. Penimbunan, pengerasan. Penimbunan, pengerasan dengan kerikil barangkali ya. Ya. Pak RW, dengan kegiatan seperti ini tentu banyak manfaatnya dengan masyarakat. Apa yang bisa Pak RW sampaikan kepada pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Padang yang telah memfasilitasi kegiatan ini di Kelurahan Binuang Penelang atau pasnya di RW Pak RW? Yang pertama untuk manfaat dari masyarakat adalah untuk sebagai panen, nantinya hasil panen bisa dibawa dengan mobil lagi dari belakang ke luar. Jadi kalau sebelum ini kan dimain pikul. Jadi kan manfaatnya utama oleh masyarakat tani adalah untuk membawa hasil taninya keluar dengan mobil. Itu manfaat pertama. Dan dalam pengerjaannya masyarakat juga mendapat upah ya. Mendapat upah ya. Artinya apa yang bisa PRW sampaikan kepada dinas dan kepada pemerintah Kota Padang dalam hal ini? Kami minta terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Padang telah memberi proyek padat kerja kepada RT 3 RW 2 ini, telah membantu masyarakat kami yang pengangguran ini dapat bantuan operasionalnya
105.000 per orang pekerja, jadi potong pajak berarti aja kira-kira tempat. Saya selaku Kelurahan Binuang Kampung Dalam, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Padang yang mana telah adanya bantuan dana padat karya ini. Kenapa? Karena selama ini jalan ini hanya untuk swadaya masyarakat aja, masyarakat yang mengerjakan. Mungkin kalau masyarakat sampai di mana bisa ya. Jadi dengan adanya bantuan dana padat karya ini, enggak dapatnya jalani aksesnya pertama untuk para petani dan tidak susah dia untuk mengangkat padi keluar lagi. Dan itu banyaklah dengan kemudahan-kemudahan yang didapatkan dengan adanya dana padat karya ini. Sebenarnya kalau untuk pekerja itu insya Allah pada umumnya masyarakat sudah ada mau bergotong royong, walaupun dia tidak masuk dalam daftar untuk pengajian orang, tapi dia mau gotong royong bersama-sama. Dilihat daripada kegiatannya banyak yang wanita-wanita atau induk-induk kami yang ikut bergotong royong di situ. Itu benarlah tujuannya supaya jalan itu capek selesainya. Kita menyambut baik dukungan daripada pemerintah kota dalam rangka mengantisipasi tingkat pengangguran kita sehingga membuka peluang kerja di kelurahan kita ini. Alhamdulillah, mari kita dukung bersama-sama dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ini program di kementerian memang ada nomenklaturnya kan. Ini kalau di Jawa sangat penting sekali. Ada musim-musim orang sudah bertani, sudah mengolah tanah. Ada waktunya kadang-kadang sampai sebulan mereka tidak ada yang mau dikerjakan dulu. Nah itu namanya pengangguran sementara Pak. Dia petani, tapi ada waktu sementara karena dia tidak ada, sudah tanam, sudah diapun, sudah dipukul mungkin. Mereka menganggur sementara. Nah ini sementara asok dapur kan mesti berjalan tarui. Nah kalau tidak, mereka tuh bondong-bondong namanya ke Jakarta atau ke menjadi kerajaan ke kota. Nah itulah yang namanya urbanisasi sementara itu. Nah untuk supaya jangan kejadian seperti itu, mereka itu diberi pekerjaan untuk memperbaiki infrastruktur desanya sendiri, kemudian beri insentif. Walaupun tidak sesuai, bukan upah. Kalau upah orang tidak sesuai juga sih, tapi setidak-tidaknya insentif ini diterima oleh masing-masing yang bekerja supaya bisa mengepul asap dapur keluarga ini. Ini penting supaya mereka akhirnya tidak berpikir hampirlah sebulan kok pergi ke Jakarta lalu mencari kado, memburu ke Jakarta. Nah itu. Tapi kalau untuk di Kota Padang, program ini tetap kita jalankan. Kena adat merupakan tugas pokok kita di Dinas Agri, dan kita memang banyak, walaupun tidak seperti fenomena cerita orang petani Jawa itu menganggur kemudian berbondong-bondong pergi membuat cangkul ke Jakarta kan gitu, jadi kuli sementara kalau dulu mulai balik menggarap lahannya pulang balik ke kampung. Untuk menghindari itu makanya program namanya untuk mengatasi orang yang menganggur sementara, diberi pekerjaan sementara. Jadi, kalau itu contohnya, kita terbatas, cuma bisa memberi mungkin 10 hari atau berapa hari upah kerja. Dan sebenarnya kalau orientasinya tidak padat karya, mengerajaan itu upahnya kayak apa? Kalau mau regiming bagai selesai 3 orang jadi cuma mengawasi mampu. Batasan regiming, tidak boleh. Ini harus orang rami yang mengerajuan dibayar pasti titik gitu. Nah itu bedanya. Kalau PU serah saja kalau operator, hanya stoknya kalau orang itu pakai apa ya? Pakai mesin selesai. 3 hari selesai. Nah, jadi ini adalah padat karya. Padat karya itu artinya padat manusia. Pemirsa, demikian tadi laporan kami tentang kondisi pengerjaan padat karya, dan ini adalah hari yang kedua ya, dan tentu saja kita berharap pekerjaan ini lancar dengan mendapat dukungan masyarakat, kerjasama semua pihak, kegiatan ini berjalan dengan baik dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. PAU TV berkabar untuk Nagari.